kami dari kelompok 7, kami akan menampilkan sebuah penjelasan artikel yang berjudul Menuju Birokrasi Inklusif, Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan lebih dahulu. Saya Alfaito Khairida Mulyani, NIM 328. Saya Monika Natalia dengan NIM 312. Saya Aisyah Lelatul dari NIM 335. Saya Lisha Regita Cahyani dengan NIM 336. Saya Renu Sabiansyah Indrawan, NIM 333. Berikut video penjelasan kami. Jadi, artikel ini bergerak dari fakta bahwa walaupun Indonesia sudah punya berbagai kebijakan yang mendukung kesetaraan gender seperti pengawas utama gender atau PUG dan anggaran responsif gender atau ARC, nyatanya dalam pelaksanaan sehari-hari kesetaraan itu masih belum benar-benar terasa. Masih banyak perempuan yang kesulitan menembus jabatan strategis di pemerintahan, budaya organisasi di birokrasi kita masih cenderung patriarki alias didominasi oleh cara pandang laki-laki. Nah, penelitian ini ingin kami melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan itu berjalan efektif dan apa saja hambatan utamanya dalam menciptakan birokrasi yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua gender. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 2 tentang metode penelitian. Jadi menurut saya pribadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melewati studi literatur, yang bisa diartikan penulis tidak turun langsung ke lapangan, tetapi menganalisis berbagai penelitian, hasil laporan, dan kebijakan terkait gender di birokrasi Indonesia itu sendiri. Jadi penulis itu tidak wajib tidak diwajibkan untuk turun ke lapangan, tapi dia itu tetap menganalisa melalui hasil-hasil dari laporan dan kebijakan itu sendiri, yang dimana tujuannya salah satunya adalah menggali pola umum, tantangan, dan solusi yang muncul di berbagai konteks birokrasi, baik nasional maupun daerah. Nah, hasilnya cukup menarik. Secara aturan, Indonesia sebenarnya sudah cukup maju di atas kertas. Pada UU nomor 7 tahun 1984 yang meratifikasi CEDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lalu ada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan kebijakan turunan lainnya seperti Peraturan Menteri PPA nomor 10 tahun 2019. Tapi ketika kebijakan ini dijalankan, muncul jurang antara apa yang tertulis di kebijakan dan apa yang benar-benar terjadi di birokrasi. Banyak pejabat di instansi pemerintahan yang belum paham sepenuhnya makna dan cara penerapan PUG. Kadang kegiatan perspektif gender hanya sekedar formalitas, ada di laporan tapi tidak berdampak nyata di lapangan. Selain itu, pengawasan masih lemah. Lembaga seperti Kemen PPA memang punya peran besar, tetapi di tingkat daerah, tim-tim pengarusutamaan gender sering kekurangan sumber daya, dana, bahkan dukungan politik. Alhasil, pelaksanaan kebijakan gender sering terhambat dan struktur birokrasi yang kaku dan budaya kinerja yang masih bias laki-laki. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi 2 jenis hambatan besar. Yang pertama adalah struktural dan yang kedua adalah kultural. Untuk hambatan struktural artinya hal-hal teknis dan sistematik dalam birokrasi. Misalnya proses rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan dan seringkali masih memihak kepada laki-laki. Data tentang keterlibatan perempuan pun sering tidak lengkap, jadi sulit untuk melakukan evaluasi berbasis bukti. Lalu, dalam hambatan kultural lebih berhubungan dengan budaya organisasi dan cara pandang masyarakat. Budaya patriarki di birokrasi membuat perempuan sering dianggap kurang cocok untuk memimpin, terlalu emosional, atau tidak sekuat laki-laki. Akibatnya, meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota jabatan, hasilnya masih belum signifikan. Fenomena seperti ini disebut juga dengan istilah glass ceiling, semacam langit-langit kaca yang tidak terlihat tapi membatasi langkah perempuan naik ke posisi atas. Di sini saya akan membacakan
bagian nomor 5, yaitu strategi, solusi, dan rekomendasi. Penulis menawarkan beberapa strategi penting agar birokrasi bisa lebih inklusif. Yang pertama, peningkatan kapasitas perempuan melewat program mentoring dan leadership training. Jadi perempuan diberi ruang untuk belajar, berjejaring, dan mengembangkan karirnya di sektor publik. Yang nomor 2, reformasi budaya organisasi perlu perubahan mindset di birokrasi dari yang hierarkis dan maskulin agar menjadi lebih kolaboratif, terbuka, dan setara. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan, kebijakan berbasis meritokrasi, serta penghargaan bagi instansi yang berhasil menerapkan kesetaraan gender. 3. Penguatan pengawasan dan evaluasi kebijakan. Pengaruh utama gender tidak boleh berhenti di dokumen. Harus ada sistem pemantauan yang jelas, indikator kinerja berbasis gender, dan laporan yang bisa diakses oleh publik. 4. Kolaborasi lintas pihak. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama agar perubahan ini bukan cuma top down tapi juga tumbuh dari bawah. Kalau langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, birokrasi bisa benar-benar jadi tempat yang adil, terbuka, dan produktif bagi siapapun tanpa melihat gender. Yang menarik dari artikel ini adalah penulisan tidak hanya bicara soal perempuan sebagai korban diskriminasi, tapi juga menekankan bahwa kesetaraan gender mengutamakan semua pihak. Dengan lebih banyak perempuan di posisi strategis, birokrasi bisa lebih inovatif, lebih sensitif terhadap isu sosial, dan lebih transparan. Studi-studi internasional bahkan menunjukkan bahwa organisasi yang seimbang gendernya biasanya punya kinerja yang lebih baik dan keputusan yang lebih inklusif. Artinya, perjuangan menuju birokrasi inklusif bukan hanya soal keadilan moral, tapi juga soal efektivitas pemerintahan. Indonesia sudah punya banyak kebijakan bagus tentang kesetaraan gender, tapi implementasinya masih terbentur 3 hal utama. Yang pertama ada budaya organisasi yang patriarki. Yang kedua ada lemahnya pengawasan kebijakan. Yang ketiga, belum optimalnya penguatan kapasitas perempuan di birokrasi. Penulis menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang berorientasi gender harus melibatkan perubahan struktural dan kultural sekaligus, yang artinya bahwa bukan hanya membuat aturan baru, tapi juga mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara kita menilai kepemimpinan. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.